10 orang lagi, nanti kita mulai. Oke, tinggal 10 orang ini. Oke, tinggal 7 orang untuk nyampe 100 orang. Nomor apa, Rosiana? Oke, sudah 100 orang. Kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di sore ini, tanggal 8 Agustus 2023. Ini adalah tindak lanjut dari pembekalan sebelumnya. Jadi ini kita pemantapan terkait tentang PPL yang akan dilakukan di bulan Agustus, di rentang bulan Agustus sampai bulan Oktober. Nah, sesuai dengan sesuai dengan yang kami share sebelumnya di grup koordinator, bahwasanya kita akan melakukan PPL di rentang antara Agustus sampai Oktober. Jadi rentang 3 bulan itu nanti teman-teman bisa mengambil 1 bulan saja untuk melakukan PPL. Nah, PPL ini tuntutannya ada 2, nggih. Ada 2 yang harus dikerjakan kalian nanti, yaitu ada laporan individu. Laporan individu itu ada di panduan teknis PPL, sama laporan pengembangan media BK-nya. Jadi nanti kalian membuat 2 laporan. 2 laporan, 1 laporan individu, sama 2 laporan panduan pengembangan media. Plus nanti buat medianya. Jadi yang berbentuk file itu ada 2, laporan individu sama laporan pengembangan media. Terus kalian membuat media BKI yang digunakan untuk melakukan treatment atau konselingnya. Pak, panduannya kayak apa? Nah, itu sudah kami share di grup koordinator, nggih. Jadi sudah kami share itu terkait tentang panduan medianya sama panduan teknisnya. Nah, untuk panduan teknisnya nanti kalian cukup membuat laporan individu. Sekali lagi, kalian cukup membuat laporan individu, bukan laporan kelompok. Untuk panduan, untuk laporan PPL-nya. Oke. Nah, isinya apa saja itu sudah ada di bagan di halaman nomor 3 nggak salah. Ada net assessment, ada pelaksanaan program 1, 2, 3, terus minggu keempat ada evaluasinya. Jadi langkah-langkahnya itu, nggih. Untuk laporan kegiatan selama PPL. Nah, selama itu juga kalian membuat medianya. Nanti medianya bentar lagi akan dijelaskan oleh Pak Agit untuk medianya. Tapi untuk yang teknisnya sekali lagi, kalian membuat laporan individu, bukan kelompok ya. Jadi untuk panduan teknisnya kalian cukup membuat panduan individu, laporan individu. Formatnya ada di file yang sudah saya share di grup koordinator. Gitu, nggih. Nanti kalian membuat RPL juga ketika memberikan layanan. Nanti akan saya contohkan bentuk RPL-nya. Atau rencana layanannya itu. Oke, untuk deadline, yang nanya deadline, H+7 setelah penarikan. Jadi kalian nanti H+7 setelah penarikan itu deadline terakhir
untuk laporannya. Jadi jangan sampai lebih dari H+7. Gitu nggih? Oke. Jika ada yang mau bertanya bisa di kolom komentar ya. Monggo. Saya buka yang ingin bertanya, monggo. Monggo ini siapa yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Bagi yang belum jelas atau belum apa, monggo. Oke, Hadi nanya, RPL-nya individu atau kelompok, Pak? Individu. Jadi, RPL yang kalian nanti buat, itu dilampirkan di laporan individu. Jadi kan selama PPL, kalian anggaplah, oke sebelum ya, 4 minggu ya. Lah, 4 minggu ini, di minggu kedua sama minggu ketiga ini kan kalian melakukan layanan bimbingan atau konseling. Jadi, apa namanya, kliennya itu boleh sama, tapi masalahnya harus beda. Tapi kalau lebih enaknya sih kliennya harus beda. Maksud saya konselingnya harus beda, biar enak. Tapi Pak, ini kami sulit Pak untuk nyari kliennya. Ya kalau sulit, kliennya sama tapi masalahnya berbeda. Jadi kalian menangani masalah itu. Misal masalahnya insomnia misal, atau dia tantrum. Jadi siapa si A ngatasi masalah tantrumnya, si B ngatasi masalah insomnianya, misal kayak gitu. Nah, itu membuat RPL-nya. Jadi sekali lagi Hadi dan teman-teman yang lain, RPL-nya itu individu bukan kelompok. Karena itu nanti dilampirkan di laporan individu. Gitu ya. Itu untuk RPL-nya. Terus Istika, kalau penyerahan PPL-nya nanti bersama DPNJ. Tergantung lembaganya, tapi biasanya bersama DPL-nya. Nanti kalian bisa tembung DPL-nya, Pak, besok penyerahan atau penarikan gitu. Tapi itu biasanya kalau diminta sama lembaganya ya Istika ya. Kalau misal lembaganya tidak meminta, berarti kalian tidak perlu nembung DPL-nya, gitu ya. Terus laporan tersendiri ya nggak apa-apa, kalian turuti. Tapi kalau bisa sih sudah diwakilkan sama yang dari kampus, dari prodi. Jadi misalnya prodi yang laporan kalian yang buat untuk prodi itu menurut saya pribadi itu cukup dikasihkan ke lembaga yang kalian tempat itu. Jadi secara langsung kalian nggak kerja 2 kali. Tapi sekali lagi kembali ke kebijakan lembaganya. Misal lembaganya itu meminta kalian untuk membuat versi laporan mereka, ya buat saja. Selama itu tidak memberatkan. Gitu Bintang ya. Pak, untuk laporannya dikumpulkan soft file atau hard file? Hard file. Gitu Rosiana ya. Jadi laporannya hard file bukan soft file. Ina, kalau PPL di SMB apakah mahasiswa mengisi di kelas setiap hari atau hanya melakukan counseling setelah asesmen masalah? Nah, itu nanti dikonsultasikan ke pembinanya Ina ya. Misal pembinanya itu meminta kalian untuk isi setiap hari ya, maka kalian harus masuk gitu. Jadi tergantung lembaganya. Kalau dari kami, ketika kalian sudah nyampe lembaga, manut ke kebijakan lembaganya. Tapi untuk laporan itu sesuai dengan panduan yang sudah kami berikan. Gitu Ina ya. Ada yang mau tanya lagi? Oh ya, sebelum kalian bertanya, untuk DPL-nya insya Allah nanti malam akan kami share ya. Soalnya ada beberapa data yang berubah. Oke. Sekali lagi, untuk DPL-nya nanti malam insya Allah akan kami share karena ada beberapa data yang berubah. Lah ini Adi Nugroho. Pak, untuk DPL sama seperti surat. Beda, Adi. Jadi surat yang nama DPL yang ada di surat pengantar itu berbeda dengan yang nanti akan kami share. Jadi nanti yang kalian pakai atau gunakan adalah yang akan saya share setelah acara ini. Gitu nggih. Jadi DPL yang fix, sekali lagi DPL yang fix akan saya share setelah acara pembekalan ini. Karena tadi ada beberapa yang masih gonta-ganti. Gitu nggih Adi nggih. Ina lembaga menyerahkan sepenuhnya ke mahasiswa Pak, jadi bingung.
Nah, kalau menyerahkan sepenuhnya ke mahasiswa, maka disesuaikan dengan program kalian. Kalau kalian mau masuk setiap juga nggak apa-apa, ngasah apa ya, ngasah kemampuan kalian gitu. Jadi nggak usah bingung, nanti bisa dikonsulkan ke DPL-nya. Sekar Ajeng berarti untuk membuat media BK-nya nanti individu juga nih Pak. Nah, nanti yang jelaskan nanti Pak Agit ya untuk medianya ya. Apakah itu individu, apakah ini dan sebagainya. Oke, Sekar, setelah ini, setelah sesi saya nanti ada Pak Agit untuk menjelaskan terkait tentang medianya. Untuk PPL sendiri boleh, boleh. Kuswantoro, untuk kalian PPL sendiri boleh. Nanti akan kami berikan juga DPL-nya. Intinya tetap ngelapor ya ke Suwantoro ya, meskipun kalian PPL sendiri nanti tetap ngelapor ke Bu Ulfa sebagai apa ya, garda terdepan untuk surat menyuratnya. Oke, ke Suwantoro. Pak dari Prodi apakah ada plan untuk maksudnya gimana Istika? Jadi yang menilai itu dari kami ya, dari kami, dari DPL gitu. Jadi lembaga itu nanti ngasih saran, nggak ngasih nilai. Yang ngasih nilai itu tetap di Prodi, di DPL maksud saya. Oke, Istika. Latifa, Bapak misalkan dari lembaga yang itu hanya merupakan kami PL tidak lebih dari 3 hari. Bagaimana? Kalau misal cuma 27 atau 3 minggu, oke. Gitu Latifa. Tapi kalau cuma 2 minggu, jangan. Gitu ya Latifa ya. Kalau Latifa ini di mana ya lembaganya kalau boleh tahu ya? Nanti biar kami follow up untuk waktunya. Giska yang di bulan September dengan jam bulan. Nah, nanti ketika kalian PPL terus bentur sama apa namanya jam kuliah, maka kalian dari awal sudah matur ke dosen makulnya. Jadi misal makul apa? Makul BKI Industri misal. Siapa dosennya? Maka kalian matur ke dosennya, Pak, saya di hari Selasa atau hari apa nanti saya PPL Pak izin tidak masuk. Jadi ada koordinasi. Jangan menghilang ya. Biasanya tuh mahasiswa PPL tuh menghilang, baru ketika udah mau UAS baru nampilkan diri ke dosen yang bersangkutan. Jangan. Jadi kalian dari awal sudah ngomong ke dosen yang bersangkutan agar tidak terjadi salah paham. Oke? Oh ya, Latifah. Latifah boleh nanti kirimkan proposalnya lagi nggih ke saya nggih. Latifah yang proposal yang kemarin yang sudah diajukan ke saya. Oke, Latifah. Jadi yang baru bergabung, saya jelaskan sekali lagi, tidak ada laporan kelompok ya. Sekali lagi, tidak ada laporan kelompok, adanya laporan individu. Untuk formatnya, kalian bisa melihat di panduan yang sudah saya share untuk laporan teknis laporan individunya. Nah, di dalam laporan individu itu ada pelaksanaan program atau pelaksanaan layanan bimbingan atau konselingnya. Karena ada layanan itu, maka kalian harus membuat RPL. Nah, RPL-nya itu nanti dilampirkan di laporannya. Oke. Sekali lagi, RPL yang kalian buat itu nanti dilampirkan di apa namanya di bagian akhir di laporan individu. Jadi kalian boleh memberikan layanan bimbingan kelompok atau bimbingan kelompok atau konseling individu atau konseling kelompok boleh, boleh semuanya. Yang penting menyesuaikan dengan masalahnya, oke? Ya, saya nggak mungkin lupa makan, Giska. Ini sudah ada snack nih loh. Nah, nih. Gitu nggih? Tidak ada laporan kelompok, adanya laporan individu. Tolong diingatkan ke teman-temannya yang lain. Untuk formatnya bisa kalian lihat di panduannya. Dan kalian juga harus membuat RPL. Karena dalam pelaksanaan PPL itu kalian memberikan layanan bimbingan atau konseling. Nanti RPL-nya itu dilampirkan di bagian akhir laporan individu. Oke? Gitu nggih? Untuk laporan teknisnya apa namanya, berikutnya saya berikan waktu kepada Pak Agit untuk menjelaskan terkait tentang media BK-nya. Oke? Terima kasih.
Jika nanti ada yang belum jelas nanti bisa di chat sini ya. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, teman-teman? Tolong diberikan respon. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kelimpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini dalam situasi yang agak mendung ya, tapi walaupun kondisi mendung, semangat tetap secerah cahaya ya, sehingga teman-teman sekalian dapat menapaki semester 7 dengan riang dan gembira gitu ya. Dengan semangat panas ya ini panas, riang dan gembira, sehingga nanti kedepannya bisa munakosah tepat pada waktunya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, saya akan ya, kabar saya baik-baik saja ini. Teman-teman tanya kabar ya, alhamdulillah. Baru habis sakit ya, tapi alhamdulillah sudah fresh kembali setelah beberapa waktu lalu agak liburan sedikit ya, kayak biar kayak teman-teman gitu ya. Habis KKN terus liburan. Gitu ya. Di sini ya saya liburan juga habis bimbingan. Flu aja ya. Wah, ini terlalu perhatian sekali. Oke, flu dan batuk ya, biasa. Baik, teman-teman, langsung saja pada intinya karena sudah sore hari ya. Untuk panduan, untuk pengembangan media BK gitu ya, itu seperti yang teman-teman sudah lakukan di mata kuliah yang lalu gitu ya, pada mata kuliah media BK. Yang pada intinya media itu fungsinya untuk apa sih? Nah, untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Sehingga dengan adanya media justru tidak menjadi sulit untuk kita berkomunikasi dengan yang orang lain, tapi menjadi lebih mudah. Nah, dalam media gitu ya, itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman cermati ya. Yang pertama adalah aspek ada beberapa aspek ya. Coba dilihat dulu panduannya. Yang pertama adalah aspek aksesibilitas. Jadi kemudahan orang untuk bisa menggunakan media itu dengan optimal itu seperti apa. Yang kedua adalah cost, biayanya murah atau terjangkau. Jadi tidak ada lagi besok mahasiswa BKI itu WA dosennya atau telepon gitu ya. Pak, tolong ini saya disumbangi dana Pak untuk penyusunan medianya butuh dana banyak Pak. Nah itu tidak ada lagi. Karena Anda bisa menggunakan barang-barang habis pakai atau barang bekas untuk menyusun media. Apabila media itu berbasis bentuk gitu ya, bentuk yang hard file ya. Kalau soft file gitu ya atau aplikasi ya tinggal membuat saja sesuai dengan kemampuan dari teman-teman. Gitu. Jadi di sini bukan Anda menggunakan media yang sudah ada ya, tapi mengembangkan media. Gitu ya. Bedanya adalah di situ. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi ini sering salah kaprah ya, aspek teknologi yang ada di sini. Nah, teknologi itu seringkali kalau ini tidak digitalisasi, itu tidak disebut sebagai teknologi.
Itu yang salah kaprah. Sehingga teknologi yang dimaksud itu adalah kemutahiran dari proses konvensional menuju proses yang modern, yang lebih ringkas, praktis, dan inovatif. Terus kemudian yang keempat adalah interactivity ya, atau media ini dapat memberikan dukungan bagi konselor dan konseli dalam melakukan komunikasi dua arah. Jadi dengan media itu dapat mempermudah konselor ataupun konseli untuk dapat berkomunikasi dua arah. Jadi memperlancar proses komunikasi. Jangan sampai media itu malah justru menjadi faktor penghambat gitu ya. Seperti Anda dengan si dia gitu. Gitu. Jadi malah justru membuat semakin komunikatif. Gitu ya. Kayak misal WhatsApp. Gitu ya. Dulu orang untuk menyampaikan kabar gitu ya, atau menyatakan perasaannya gitu ya, itu butuh waktu mungkin 7 hari sampai mungkin 1 bulan. Karena apa? Melalui via pos ya. Yang itu surat menyurat itu sangat konvensional, makanya ada perangko yang harus digunakan dan lain sebagainya yang prosesnya sangat lama. Nah, sekarang ini ya karena momentumnya pas gitu ya, dalam jangka waktu per detik saja Anda bisa menyampaikan perasaan kepada orang lain. Nah, itulah yang harus ada di dalam media, yaitu interactivity. Kemudian yang kelima itu adalah organization. Jadi media yang digunakan ini haruslah juga mendapatkan dukungan dari dan persetujuan dari lingkungan sekitar, otoritas kebijakan. Kalau teman-teman di situ di tempat PPL ada Bapak Kepala misal B apa ya Badan BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Nah, di situ ya harus izin dulu, Pak, kalau saya menggunakan media yang seperti ini apakah boleh atau tidak. Ya, karena kadangkala karena Anda tidak menguasai atau tidak paham dengan situasi itu secara mendetail, karena program PPL ini hanya disusun dalam atau diselenggarakan dalam jangka waktu 1 bulan, gitu ya, itu tidaklah cukup untuk bisa menggali data secara mendalam dan mendetail. Gitu ya. Itu yang harus teman-teman ketahui, karena waktunya singkat. Sehingga keterbatasan ini harus disertai dengan kehati-hatian teman-teman sekalian di dalam mengembangkan media. Jangan sampai gitu ya, media yang dikembangkan teman-teman malah justru tidak produktif dengan satuan layanan ataupun dengan kegiatan bimbingan konseling Islam yang teman-teman lakukan. Yang terakhir adalah novelty. Media itu harus punya unsur kebaruan, gitu ya. Tidak menjiplak pekerjaan orang lain, tidak melihat kegiatan-kegiatan yang ada pada orang lain. Nah itu, jadi ATM boleh ya, ATM, amati, tiru, modifikasi, tapi harus dimodifikasi. Artinya ada nilai kebaruannya di situ. Misal ada pohon karir, dia menggunakan pohon yang sesungguhnya terus kemudian dicantel-cantel. Nah, nampaknya itu terlalu rumit, sehingga teman-teman membuat pohon karir juga, tapi berbasis MMT, gitu ya, atau bahkan berbasis teknologi digital, gitu ya, menggunakan HP, ditulis di situ langsung tempel ke bisa lewat HP-nya itu lebih mudah lagi dan lain sebagainya. Lewat HP-nya itu lebih mudah lagi dan lain sebagainya. Nah, itu ada nilai kebaruan. Gitu. Kalau sama saja dengan yang lain, tidak ada nilai novelty-nya, tentu saja di sini nilainya juga kurang maksimal. Gitu ya. Sehingga diharapkan teman-teman memenuhi 6 prinsip atau 6 aspek ini ya. Yang pertama adalah akses, yang kedua adalah cost, ketiga adalah teknologi, keempat interactivity, yang kelima adalah organization, yang terakhir adalah novelty, gitu ya. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk bisa menyusun media? Nah, dulu teman-teman belajar dengan saya mata kuliah BK sekolah, terus kemudian keterampilan BK.
Selalu saya tekankan di awal bahwa ketika seorang konselor ingin melakukan action atau intervensi terhadap konselinya, pasti diawali dengan identifikasi kebutuhan. Ya. Lewat apa? Tekniknya banyak. Tekniknya di mana? Merujuk pada teknik pemahaman individu. Ada teknik tes, ada teknik non-tes. Jadi ya, silahkan Anda gunakan teknik-teknik itu. Tentu saja ini implementatif dari kegiatan yang telah Anda pelajari di saat mata kuliah itu Anda dapat. Jadi jangan sampai ketika Anda berada di lapangan, itu seperti mahasiswa otodidak. Tiba-tiba terus seperti kebingungan begitu ya. Apa yang harus dilakukan duluan. Nah ini akan sangat membuat citra alma mater itu buruk di mata stakeholder. Ya. Tunjukkan bahwa Anda itu memiliki kapasitas dan keprofesionalan di dalam menguasai mata kuliah BKI, gitu ya. Nek ora iso misal, gitu ya. Misal mengalami kebingungan, ya jangan tampakkan itu. Bagaimana cara mengatasinya? Konsultasilah kepada pembimbing. Gitu ya. Pembimbingnya siapa? Ya pembimbing di kampus dosennya. Gitu ya. Karena dosen itu kan nggak mungkin menyebarkan hal yang buruk kepada masyarakat. Pasti dia akan menutupi karena apa? Itu alma maternya sendiri. Gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman nge-share kepada siapa-siapa, nah itu yang membuat kita menjadi kurang profesional. Sehingga ini perlu untuk bisa teman-teman cerna dengan baik agar apa? Agar teman-teman bisa menunjukkan bahwa prodi bimbingan dan konseling Islam itu sudah siap berada di dalam masyarakat dan seharusnya seperti itu. Jangan Anda menunjukkan ketidaksiapan ketika berada di tempat magang. Itu akan sangat mengganggu kelancaran dari proses PPL yang Anda lakukan gitu ya. Nah, ketika ada problematik, oh tampaknya kok kurang pas gitu ya. Nah, itu baru kita open minded gitu ya. Jadi jangan seakan-akan terus profesional terus kemudian tidak menerima masukan, tetap baiknya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu pribadi yang membangun Anda menjadi lebih baik gitu ya. Tapi ketika Anda tidak paham, pelajari dulu. Jangan buru-buru bertanya. Buka materi yang dulu pernah Anda pelajari atau buka artikel. Sekarang banyak sekali media yang bisa Anda akses. Terus kedua, setelah Anda mengidentifikasi, oh ternyata yang dibutuhkan adalah X. Nah, yang dibutuhkan adalah kemampuan di dalam perencanaan karir, dalam bidang karir. Nah, gimana biar mempermudah perencanaan itu? Oh, ternyata perlu membuat mind map, gitu ya. Nah, karena mind map tentu saja Anda harus menyediakan alatnya apa saja. Nah, itu berarti merancang medianya atau instrumennya. Terus implementasi terbatas dipraktekkan, gitu ya. Dipraktekkan kepada para konseli di sana. Boleh kepada beberapa konseli saja yang bersinggungan secara langsung dengan media tersebut, boleh semuanya. Yang penting media itu diimplementasikan. Nah, pada tahap perancangan Anda tentu saja ini harus berkonsultasi dengan pihak institusi yang ada di sana atau pembimbing yang ada di sana. Apakah ada masukan lebih lanjut kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya penyempurnaan dari apa yang sudah Anda kembangkan, gitu ya. Sehingga nanti menjadi lebih konkret, lebih operasional dan lebih efektif, harapannya seperti itu. Nah, pada tahapan ini boleh, gitu ya, untuk menanyakan kepada pihak luar, pada siapapun itu malah boleh. Karena apa? Anda sudah membuat, berarti kompetensi Anda sudah ada di situ. Kemudian Anda mencoba untuk mendisplay itu. Ketika mendisplay, apa yang kurang?
kami butuh masukan. Gitu ya. Ini kurangnya nampaknya terlalu lama durasinya Pak atau Mas, gitu ya, atau Mbak. Gitu. Oke, kita buat durasinya sesingkat mungkin. Ini kontennya terlalu membingungkan. Oke, kita buat kontennya seringkas mungkin, semudah mungkin untuk dipahami dan lain sebagainya. Nah, itulah artinya kita menerapkan prinsip open minded dalam sebuah pengembangan. Tapi pada tahap identifikasi hal-hal yang sudah dipelajari di kampus, gitu ya, itu tanyakan saja kepada pembimbing PPL-nya dosen ya. Gitu. Jangan sampai Anda seharusnya sudah bisa mempelajari itu, di sana kelihatan Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, terus implementasi follow up. Ketika melakukan evaluasi gitu ya. Nah, kemudian dievaluasi gitu ya. Kira-kira ada kekurangannya tidak? Gitu ya. Terus kemudian kalau ada kekurangannya, penyempurnaannya seperti apa? Gitu. Nah, ketika penyempurnaan itulah kemudian itu dilengkapilah kekurangan itu dan kemudian itu bisa diserahkan kepada instansi tersebut sebagai salah satu proyek yang Anda bisa banggakan dalam satu kelompok, dalam satu kloter yang kemudian nanti bisa menjadi contoh bagi adik-adik kelas Anda di tahun-tahun berikutnya. Begitu, teman-teman. Nah, di dalam pengembangan media BKI itu tentu saja ada panduan media. Yang ini disusun secara kelompok gitu ya. Jadi tadi ada laporan dan ini ada yang kedua adalah panduan dan perangkat media BKI. Nah, yang pertama adalah halaman judul, logo ya seperti biasalah. Kata pengantar, terus kemudian pendahuluan. Ini sudah saya jelaskan secara operasional. Semoga Anda bisa memahami ini secara mendetail gitu ya. Bab 2 panduan peraturan atau rule di dalam penggunaan langkah-langkah gitu ya. Terus kemudian bab 3 penutup kesimpulan lampiran. Format media seperti berikut. Ya, penilaiannya adalah sebagai berikut ini. Nah, ini untuk penilaian ini boleh teman-teman dari unsur ada beberapa orang ya. Nah, ini penilaiannya ada dari total skor penilai DPL dosen, kemudian pembimbing lapangan gitu ya. Terus kemudian rekan sejawat. Coba dinilai berapa. Jangan diperbaik-baikan gitu ya atau dibaik-baikin gitu ya. Tapi ya harus objektif gitu nilai apa adanya biar skor kualitas media itu benar-benar mencerminkan kualitas media yang dikembangkan. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk pengembangan media BKI. Semoga teman-teman sekalian bisa mengimplementasikannya dengan baik, gitu ya, dan juga bisa menyusun secara inovatif dan berguna dan berkontribusi bagi masyarakat. Baik, teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ini ada pertanyaan ya dari saya coba runtut dari yang atas ya. Assalamualaikum Pak, saya Bintang. Tanya, kalau dari pihak sana ingin membuat laporan juga bagaimana Pak? Jadi kita diberi tugas selama sebulan untuk studi kasus sama laporan akhir. Ya nanti diintegrasikan saja Mas Bintang. Jadi laporan dari kita itu disesuaikan dengan pihak sana. Atau kalau sana sesuai dengan kita kan nampaknya sulit. Nah, makanya kita saja yang menyesuaikan sana. Tentu saja itu ada pengalaman yang berharga di sana yang kemudian Anda bisa serap. Dan
salah satu hal yang menarik di sini adalah mengkolaborasikan ilmu yang Anda dapat di kampus dengan pengalaman Anda di lapangan. Terus selanjutnya penyerahan PPL-nya nanti bersama DPL. Ya, itu tergantung DPL-nya ya, tergantung DPL-nya ya mau menyerahkan sekalian atau tidak gitu. Bahkan kemarin ada yang sudah PPL tapi tanpa penyerahan itu juga ada, langsung terjun ke lapangan. Jadi fleksibel saja sesuai dengan kondisi di lapangan. Terus kemudian sebut nama dan name boten Pak. Apa ini? Nah, terus untuk laporan nanti dikumpulkan berupa soft file atau hard file. Hard file ya, hard file. Ya. Izin bertanya Pak, kalau PPL di SLB apakah mahasiswa mengisi di setiap kelas setiap hari atau hanya melakukan konsentrasi? Ya, kalau melakukan di kelas setiap hari mungkin lebih kepada bimbingan ya. Nah, Anda harus tahu dulu terminologi dari bimbingan dan terminologi dari konseling gitu ya. Nah, ini yang tentu saja perlu diwaspadai ya. Anda harus tahu bedanya gitu ya. Jangan sampai berada di lapangan menyamaratakan apa itu bimbingan, apa itu konseling. Nah, itu yang membuat kita nanti image-nya kayak orang awam padahal Anda sudah sampai semester 7. Nah, tapi saya yakin Mbak Ina sudah sangat memahami ini dengan seksama gitu ya. Artinya Mbak Ina bisa mengimplementasikan dengan jelas itu seperti apa. Terus, izin bertanya Pak, untuk DPL sama seperti di surat atau ganti? Ganti ya, nanti pastinya akan di-share kembali oleh Pak Korprat ya. Pak Alvin Miftahul Khairi MPD. Ya, ditunggu saja launchingnya. Lembaga penyerahan sepenuhnya ke mahasiswa. Lembaga menyerahkan sepenuhnya kepada. Nah, kalau sepenuhnya kepada mahasiswa itu disesuaikan dengan panduan teknis pelaksanaan PPL ya. Jadi tadi ada 3 kegiatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kegiatan konseling. Mau konseling individu, mau konseling kelompok, monggo. Ya, yang kedua adalah kegiatan bimbingan. Bimbingan itu bisa bimbingan pribadi, ya, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan antar kelas. Bisa juga konferensi kasus dan lain sebagainya sebagai bagian support daripada bimbingan. Gitu. Jadi tidak usah membingungkan diri. Ya, sudah ada teknis panduannya. Nanti akan diarahkan oleh pembimbing dosen pembimbingnya atau DPL. Izin bertanya Pak, PPL-nya boleh sendiri? Boleh ya. Mas Kuswantoro mau sendiri. Wah, ini single factor. Mantap ini Mas Kus. Boleh sendiri ya. Nanti silahkan Mas Kus koordinasi dengan Pak Alvin ya. Bisa direkam. Pak, dari Prodi apakah ada penilaian untuk lembaganya? Tidak ada ya, karena lembaga itu sebagai mitra. Misal dari lembaga yang dituju hanya memperkenalkan kami tidak lebih dari 30, bagaimana? Ya nggak apa-apa gitu ya. Mana lebih bagus gitu ya. Itu kan yang Anda inginkan ya. Lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi aman saja gitu ya. Ikuti saja alur yang ada di sana. Kalau kurang dari 30 hari berarti Anda harus menyelesaikan serangkaian proses PPL itu. Ada 3 tagihan itu dilakukan dalam waktu kurang dari 30 hari. Izin bertanya Pak, apabila PPL di bulan September dan bertepatan dengan jam perkuliahan, bagaimana aja Pak? Ya dicoba untuk bisa dikompromikan dengan dosen ya, dosen mata kuliah. Karena ada kegiatan PPL yang tentu saja itu akan juga bertentangan kadangkala waktunya karena bersinggungan ya. Yang satu harus PPL dari pagi sampai
sore atau siang, yang satu kuliah pagi atau agak siang. Nah, itu harus koordinasi lagi. Begitu Mbak Giska. Mbak Latifah, Pak izin bertanya untuk proposal magangnya pripun nggih, Pak, susunannya kemarin sudah buat, tapi visi misinya masih menunggu jenengan. Oke. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Alvin ya. Ini ada proposal magang juga ternyata. Terus izin bertanya kembali Pak, mulai PPL-nya bulan depan apa boleh-boleh ya? Monggo. Pokoknya jangka waktunya itu dari Agustus ini sampai nanti mungkin Agustus, September, Oktober ya. Oktober itu mungkin masih bisa. Ya. Atau September ke Oktober ya. Karena November itu biasanya sudah input dan lain sebagainya, nanti terlalu mepet, Anda akan kesulitan membuat laporannya. Format RPL atau Satuan Layanan PPL bagaimana Pak? Itu pokoknya ada 4 unsur ya. Yaitu pertama adalah identitas. Kedua, pokoknya yang waktu dulu teman-teman buat waktu BK sekolah ya kira-kira seperti itu, cuma dalam implementasi BK non sekolah. Gitu aja. Kayaknya sudah saya share ke Pak Alvin, apakah sudah di-share ke mahasiswa? RPL? Belum ya? Belum. Itu ada contoh, tapi itu salah satu strategi ojo kabeh terus bimbingan kelompok ya. Itu. Contohnya kuwi terus kabeh bimbingan kelompok. Jadi harus variatif ya. Kemarin contohnya bimbingan kelompok Pak. Pak, kita nggak dapat snack. Ini biar nanti Pak Alvin yang menjawab. Ini saya copy. Ini saya copy. Ini Rusiana. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Pak, dari 6 tadi apakah harus diimplementasikan semua apa boleh milih? Ya harus ada semua ya. Jadi akses harus ada, cost harus ada gitu ya. Terus kemudian novelty harus ada gitu ya. Terus interactivity harus ada, teknologi harus ada, organization harus ada. Jadi semuanya harus ada Mas Gus Manoro. Deadline H+7 setelah penarikan ya ternyata. H+7 setelah penarikan. Untuk media itu kelompok atau individu? Kelompok ya Mbak Erni ya. Kelompok. Ya tadi sudah saya sampaikan. Secara kelompok. Gitu. Mbak Selvia. Ngapunten Pak. Untuk yang atas-atas tadi sudah dijawab oleh Pak Alvin. Ya wis Mbak Ajija, izin bertanya Pak, apakah sistematika RPL di lembaga pendidikan maupun non-pendidikan sama atau beda? Secara garis besar sama ya, ada identitas, ada tujuan, ada kegiatan, ada evaluasi. Tapi secara konten itu beda. Kalau format mungkin hampir sama, tapi konten itu tentu saja berbeda, harus menyesuaikan. Nah, teman-teman itu harus bisa mengimplementasikan itu dengan baik. Karena apa? Salah satu indikator bahwasanya kegiatan BKI itu dapat terselenggara secara sistematis, objektif, kemudian berkelanjutan dan realistis itu ya dari RPL yang Anda buat itu. Jadi perinci sekali. Terus kemudian Pak, lembaga tempat saya malah minta masuk seminggu sebelum tanggal penyerahan Pak, katanya biar orientasi, yuk tambah semangat gitu ya. Nggak apa-apa, nek perlu malah magang di situ sampai lulus kok ya. Biar nanti ketika Anda keluar dari bukan keluar ya, mohon maaf, lulus gitu ya dari UIN itu bisa mendapatkan pengalaman yang sangat bermakna sekali gitu ya, lebih lama gitu ya, mempelajari terkait dengan bidang Anda. Terus kemudian apakah boleh Pak mengembangkan media yang sudah ada di lembaga yang kita buat untuk PPL Pak? Media yang sudah ada di lembaga yang apakah boleh mengembangkan media yang sudah ada di lembaga yang kita buat untuk PPL Pak?
Maksudnya gimana ya? Coba contohnya Mas, misal seperti apa? PPL di lapas apa pernah ada ya Pak sebelumnya? Sudah ada ya, banyak, bahkan penelitian di sana juga banyak gitu. Jadi Mas Kuswantoro sangat banyak mendapatkan referensi dari PPL ini nanti, bahkan menjadi salah satu inspirasi untuk Anda bisa menulis skripsi itu seperti apa. Nanti akan banyak hal-hal positif yang bisa didapat di sana, dan kemudian Anda coba potret dan coba untuk dijadikan bahan penelitian. Terus apakah harus membuat artikel juga? Oke, untuk artikel mohon maaf, hasil kesepakatan prodi ternyata itu bukan merupakan output gitu ya. Jadi nanti kita hapus saja biar agak lebih ringan begitu ya. Nanti teman-teman sekalian artikelnya kalau waktu skripsi saja. Terus untuk RPL individu tapi medianya kelompok begitu ya Pak? Oke, iya seperti itu ya. Jadi RPL individu, RPL-nya kan 2 gitu ya. Ada RPL bimbingan, ada RPL konseling. Anda buat 2 RPL secara individu dan 1 bimbingan. Gitu. Enggak sulit itu, mudah ya. Untuk anak-anak PKI sangat mudah untuk membuat hanya 2 RPL. Nanti kalau Anda di dunia kerja itu mungkin ratusan RPL. Pak, saya seminggu hanya masuk 3 kali. Yo malah alhamdulillah, tapi ora usah ngomong-ngomong ya. Nanti enggak yang lain cemburu itu. Pak, saya masuk dari jam 7 sampai jam 5 setiap hari, Pak. Itu ya ada yang tinggal pemaknaan berkahnya itu. Itu seperti apa. Enggak usah membanding-banding ya. PPL di Nusa Kambangan Cilacap apa boleh Pak? Ya boleh. Enggak. Nanti silahkan koordinasi dengan koordinator program studi ya. Boleh Mbak Ana. Ini PPL ya, bukan pulang ke Cilacap ya. Terus nyambi PPL. Kebalik deh. PPL nyambi